Panggilan ini kini direkam. Panggilan ini kini akan membuat kini direkam. Ini kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Oke, bagus. Lanjut, silakan. Langsung presentasi apa gimana, Pak? Langsung aja, 5 menit ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat menurut Al-Kindi, Fondasi Rasionalitas Islam. Menjelajahi kontribusi Al-Kindi dalam membangun jembatan antara akal dan wahyu, membentuk rasionalitas dalam tradisi intelektual Islam. Yang pertama yaitu latar belakang. Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq Al-Kindi lahir sekitar 801 Masehi di Kufah, Irak. Berasal dari suku Kindah yang terkemuka. Al-Kindi adalah seorang polimatik ulung pendidikan, yaitu menimba ilmu di Baghdad, pusat intelektual saat itu, menguasai berbagai disiplin ilmu serta filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan musik. Judulnya yaitu dikenal sebagai filsuf Arab pertama karena menjadi pelopor dalam menerjemah dan mengadaptasi karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Harmonis akal dan wahyu. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan. Keduanya bertujuan mencari kebenaran, dengan filsafat sebagai alat memahami kebenaran ilahi. Yaitu filsafat Yunani menerjemahkan dan mengkaji karya Aristoteles dan Plato, meletakkan dasar bagi filsafat Islam. Yang kedua itu tradisi Islam, menggunakan keterangan rasional untuk menafsirkan teks-teks agama dan memahami ajaran ilahi. Yang ketiga itu sintesis unik, menciptakan pemikiran orisinal yang menggabungkan logika Yunani dengan konsep-konsep Islam. Kosmologi dan metafisika, pemahaman Tuhan dan alam semesta. Yang pertama itu konsep Tuhan. Tuhan adalah esa tunggal, tidak terhingga dan penyebab pertama dari segala sesuatu. Yang kedua itu pencipta. Alam semesta diciptakan oleh ketiadaan atau creatio ex nihil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga yaitu argumen rasional. Menggunakan argumen logis untuk membuktikan kebenaran dan keesaan Tuhan. Yang keempat yaitu alam semesta. Struktur alam semesta bersifat teratur dan menunjukkan kebijaksanaan ilahi. Epistemologi Al-Kindi, sumber dan batas pengetahuan. Al-Kindi meletakkan dasar bagi teori pengetahuan dalam Islam, menekankan pentingnya akal dan pengalaman. Yang pertama itu akal atau nalar. Sumber utama pengetahuan memungkinkan manusia memahami keberadaan universal. Yang kedua yaitu indra atau pengalaman, menyediakan data mentah yang diproses oleh akal untuk membentuk pengetahuan. Yang ketiga yaitu wahyu atau ilahi, pengetahuan tertinggi yang berasal langsung dari Tuhan, melengkapi keterbatasan akal. Etika dan jiwa, jalan menuju kebahagiaan. Konsep jiwa adalah substansi spiritual yang terpisah dari tubuh abadi dan berasal dari dunia ilahi. Yang pertama itu jiwa adalah rasional dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua yaitu kebahagiaan sejati dicapai melalui pemurnian jiwa. Yang ketiga itu kematian adalah pemisahan jiwa dari tubuh yang fana. Yang pertama yaitu
pengesuaian diri, mengendalikan hawa nafsu dan keinginan materi. Pengetahuan yaitu mengejar ilmu dan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran. Hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan refleksi. Warisan intelektual Al-Kindi, dampaknya pada pemikiran Islam dan Barat. Dampak pada dunia Islam, yang pertama yaitu peletak dasar filsafat rasional dalam Islam. Yang kedua, mempengaruhi pemikiran-pemikiran besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pemikiran Yunani ke dalam tradisi intelektual Islam. Dampak pada dunia Barat. Yang pertama, karya-karyanya diterjemah ke bahasa Latin pada abad pertengahan. Yang kedua yaitu memperkenalkan filsafat Yunani dan pemikiran Islam ke Eropa. Yang ketiga yaitu berperan dalam kebangkitan intelektual di Eropa atau Renaissance. Relevansi pemikiran Al-Kindi hari ini. Refleksi dan diskusi. Dialog sains dan agama. Al-Kindi menunjukkan harmoni adalah akal dan wahyu. Relevan dalam diskusi modern tentang sains dan spiritualitas. Yang kedua yaitu pentingnya rasionalitas. Penekanannya pada logika dan pemikiran kritis masih menjadi landasan penting dalam menghadapi informasi yang kompleks. Yang ketiga yaitu pencarian kebenaran universal. Filosofinya menginspirasi pencarian kebenaran yang melampaui batas-batas budaya dan negara. Nah, pemikiran Al-Kindi terus relevan dalam membentuk pandangan dunia yang komprehensif dan merangsang dialog antar budaya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sabrina Desti ya? Desti Bapak. Desti ya, terima kasih. Sabrina mau presentasi atau enggak? Atau pekan depan lagi aja ya? Boleh, Tapi sekalian deh, Sabrina mau langsung? boleh. Silakan, biar langsung lah. Langsung ya, silakan. Tadi. Desti sama Sabrina yang baru presentasi ya, silakan. Ada nggak Pak? Ada. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pada yang masuk gak sih? Berapa orang? Kalau saya izin, ya. Jadi ada berapa orang di sana? Yang itu masuk anak-anak? 4 ya. Saya ikut alatnya. Nah. Ya silakan, Sabrina, maaf. ya Pak. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai pemikiran filsafat Al-Ghazali atau sang pembela Islam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah tokoh sentral dalam pemikiran Islam klasik. Ya, alhamdulillah, termohon. Lagi sambil ajar. Hujat al-Islam, beliau menjembatani teologi filsafat dan sufisme, memberikan kontribusi abadi bagi dunia Islam. Konteks intelektual abad ke-11 antara kejayaan dan ketegangan. Abad ke-11 Masehi adalah era kejayaan intelektual Islam, namun juga penuh ketegangan. Dominasi filsafat analis dari tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menghadirkan tantangan bagi teologi tradisional. Contohnya kebangkitan teologi Asy'ariyah yang menekankan wahyu, terus perkembangan mazhab hukum Islam yang beragam,
Al-Ghazali lahir di Tus, Persia di tengah kancah pemikiran yang dinamis ini. Perjalanan intelektual dan krisis spiritual Al-Ghazali yaitu studi mendalam, mempelajari fikih, kalam filsafat, dan sufisme di berbagai pusat ilmu. Terus guru besar Baghdad mengajar Madrasah Nizamiyah Baghdad, pusat pendidikan terkemuka. Krisis epistemologis mengalami keraguan mendalam terhadap kebenaran mutlak dari akal dan indra. Ototasi spiritual perjalanan batin ini dicatat dalam autobiografinya yang terkenal Al-Munqidh min Al-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Kritik tajam terhadap filsafat rasionalis, karya monumental Al-Ghazali, Tafatul Falasifa, kerancuan para filosof. Beliau membantah 20 pandangan filosof termasuk salah satunya kekekalan alam dan ketiadaan kebangkitan jasmani. 3 pandangan dinilai sebagai kekafiran bid'ah yang menyimpang dari ajaran Islam. 17 pandangan lainnya sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama. Epistemologi Al-Ghazali menemukan kebenaran sejati, diantaranya 1. Indra dan akal, sumber pengetahuan awal yang terbatas dan tidak mutlak. 2. Intuisi sufistik, pengetahuan sejati melalui pengalaman spiritual. 3. Nur ilahi, cahaya Tuhan sebagai puncak pemahaman dan kebenaran. Pengabdian Al-Ghazali pada tasawuf atau hati yang tersucikan pada tahun 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan jabatan profesor bergengsi untuk menjalani uzlah atau pengasingan diri, mendedikasi hidupnya pada tasawuf, menekankan penyucian hati dan pengalaman spiritual langsung. Mahakarya beliau Ihya Ulum Al-Din menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, menyintesis syariat dan hakikat. Karya ini mengajarkan praktik keagamaan yang seimbang antara lahiriah dan batinnya. Warisan dan pengaruh abadi Al-Ghazali diantaranya penjaga teologi atau menyelamatkan teologi Islam dari ekstrem rasionalisme. Terus landasan Sunni, membentuk landasan pemikiran Sunni selama beberapa berabad-abad. Sintesis ilmu, memadukan fikih, akidah, dan etika sufistik dalam satu kesatuan. Lalu pengaruh global atau karyanya diterjemahkan dan dipelajari di seluruh dunia lintas budaya. Kesimpulannya, relevansi pemikiran Al-Ghazali di era modern adalah pemikiran Al-Ghazali tetap sangat relevan di era modern yang penuh tantangan karena mendorong keseimbangan antara akal dan hati dalam mencari kebenaran, menginspirasi untuk mencari makna hidup sejati dan mendekatkan diri pada Tuhan, mewariskan metode kritis dan sintesis ilmu pengetahuan yang berharga bagi generasi mendatang. Mungkin itu singkatnya. Oke, terima kasih Sabrina, luar biasa ya, namanya belajar sudah cukup bagus sih, kan tampilannya juga keren kan, nggak kayak apa sih PowerPoint gitu ya. Jadi nanti dibiasakan coba sering-sering bikin apa untuk PowerPoint-nya, nanti biasa ada tambahan tuh, ditambah dengan materi-materinya, outline-nya, biar nanti persis dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Oke, baik, terima kasih semuanya karena sudah 12.26 ya, kita cukupkan saja, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang, dan nantinya tentu saja kayaknya pertemuan itu apakah 1 atau 2 kali lagi, nanti kita ikuti saja di jadwalnya. Yang pasti yang belum presentasi ada Pak Muhammad Kang Safei ya, Kang Muhammad Safei. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Pak Ustadz Muhammad Al-Jabar, Abdul Jabar, ada Ustadz kayaknya Ustadz Muhammad Abdul Jabar nanti ngambil pemikirannya Al-Qadi Abdul Jabar deh, keren tuh ya. Oke, kemudian juga siapa lagi nih? Sauri Sopan juga, terima kasih. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan waalaikumsalam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu